Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamsang Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membeber berkenaan dengan asal-usul dari nama channel YouTube saya ya. Lamsang itu apa gitu. Jadi lamsang itu adalah lampah gesang. Nah, kalau sudah ada lampah gesang itu bahasa Jawa, yang artinya adalah langkah hidup. Tapi lebih spesifik lagi, kalau sudah menggunakan kata lampah gesang tadi, itu ya pasti manusia yang dibicarakan. Nah, gitu. Nah, ini adalah salah satu buku atau referensi yang saya pakai gitu untuk menjadi nama channel YouTube saya. Nah, seperti itu. Jadi ada sebuah kalimat dari seorang guru saya. Guru virtual MH Ainun Najib atau sering kita panggil dengan Cak Nun gitu. Beliau mengatakan bahwa manusia yang tidak mengenali dirinya, dia tidak akan bisa meletakkan dirinya di mana gitu. Dan manusia yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan tahu kemana dia akan berjalan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itulah latar belakang nama dari channel saya. Dan kebetulan saya beberapa waktu ini mencari sosok orang yang menulis buku ini gitu. Nah, di sini di sampulnya namanya adalah Yai Panji. Nah, kalau di buku ini sendiri gitu, ini sangat simpel sekali teman-teman. Jadi memang harus ada penjelasan, penjabaran langsung oleh yang menulis buku ini gitu. Karena kalau yang saya lihat ini memang secara garis besar ya, isi-isinya atau konten-kontennya. Jadi kita harus mengembangkan imajinasi kita untuk bisa masuk ke dalam buku ini atau apa yang dimaksud oleh buku ini. Namun kali ini saya akan bertanya langsung, mewawancari langsung sosok penulis buku ini, yaitu Beautiful Man. Nah, alhamdulillah beliau sudah ada ini dia orangnya teman-teman. Ini adalah Mas Yai Panji. Assalamualaikum Mas Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir menjadi pengisi di konten saya. Langsung saja Mas Yai, ini adalah berkenaan tentang manusia ya, atau bisa dikatakan bagaimana menjadi manusia gitu. Versi Yai Panji, versi jenengan. Nah, di awal ini adalah bercerita tentang prinsip penciptaan manusia. Nah, ini jenengan mengutip sebuah ayat surah Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Konteks mengabdi ini seperti apa Mas Yai? Karena kalau dalam kata guru saya juga, guru virtual saya tadi itu Mbah Nun, bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang ibadah mahdoh itu hanya mungkin 3,5%, sedikit sekali gitu. Lantas yang jenengan maksud dengan mengutip ayat ini yang judulnya adalah prinsip penciptaan manusia, atau bisa dikatakan dasarnya atau tujuan sendiri manusia diciptakan adalah untuk mengabdi. Di sini kan kalimatnya liyak budun atau ibadah, bisa jadi gitu Mas ya. Iya. Nah, seperti itu. Ibadah yang seperti apa gitu maksudnya. Nah, gitu. Silakan. Oke, ya. Wah, ini tahun berapa sampai dapat buku ini? Itu kalau enggak salah 2013 akhir ya. Iya. Karena sudah lama saya lupa ya. Padahal itu inspirasi saya loh Mas untuk saya bikin nama channel ini gitu. Oke, gini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ya ini menjadi salah satu alternatif. Saya tidak mengatakan ini jawaban mutlak, tapi ini jadi alternatif saja. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk Beribadah, mengabdi. mengabdi. Memang benar ketika kita bicara soal ubudiyah atau pengabdian, itu bentuknya banyak, Mas. Ya. Ada yang sifatnya mahdhoh, ada yang muamalah. Kalau tadi guru virtual jenengan mengatakan bahwa cuma berapa tadi? 3,5% 3,5% dari isi Al-Quran itu membahas tentang ibadah mahdhoh, ya. yaitu ibadah yang langsung kepada Allah. Ya, betul. Seperti sholat, puasa, ya kan? Ya mungkin semua rukun Islam. Ya. Walaupun nanti dampaknya pun akan menyebar. Sebenarnya kayak inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sholat itu intinya untuk Allah, untuk dirimu juga, kan gitu kan? Ya. Tapi kemampuan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu kan untuk masyarakat berarti. Sesama Ya, makhluk ya, sesama manusia. Kan Ya, gitu. ya, Jadi betul. dampaknya meluas. Kemudian misalnya puasa. Puasa itu mengatakan bahwa salah satu ibadah puasa yang langsung untukku kata Allah dalam sebuah hadis itu adalah puasa, saum. Ya, ya. Makanya nanti ada pintu khusus untuk orang-orang yang ahli puasa, itu Pintu namanya surga. Ar-Royan. Oh, ya, ya. Ar-Royan. Dan tidak ada orang yang boleh mengganggu ibadah puasa seseorang kepada Tuhannya, yang lain tidak boleh menilai gitu. Toh dia nanti sembunyi dalam kamarnya kemudian makan, tidak ada yang tahu juga toh. Nah itu yang tahu hanya dirinya dan Allah. Ya, ya. Tapi itu ternyata punya kemampuan untuk meredam nafsu, meredam amarah. Dimana setiap orang dalam hidup ini nafsul amarah itu punya kecenderungan lebih dominan. Nah, dengan berpuasa menguntungkan untuk dirinya kan. Ya, ya, ya. Ketika orang tidak terpancing oleh amarah, maka masyarakat pun akan tenang dan ayem. Nah, salah satu hadis yang menceritakan bahwa seorang sahabat bertanya, saya ini mau menikah ya Rasul, tapi saya nggak punya biaya pernikahan, belum mampu. Iya. Maka apa yang harus saya lakukan? Puasa. Berpuasa itu meredam nafsumu, sehingga kamu keinginan itu menjadi mengundurkan atau mengulur waktu, gitu ya, sehingga tidak tercerobok atau tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang lain, ya kan? Oh, Bisa jadi berzina intinya dan sebagainya. intinya dari ibadah mahdhoh sendiri itu harusnya menjadi refleksi untuk kehidupan sehari-hari maksudnya. Iya. Jadi gini, kalau saya menggambarkan sebuah analogi saja, ini analoginya gini. Kita hanya butuh sinyal sebenarnya. Sinyal wifi untuk bisa menjadi YouTuber, Facebooker, kemudian membuat akun-akun positif di Instagram dan sebagainya. Kebaikan bisa kita tebar ke seluruh dunia hanya dengan satu sinyal saja. Nah, ibadah mahdhoh itu ibaratnya sinyal itu. Oh iya iya iya. Kita menemukan sinyal itu, kemudian kebaikan bisa menebar kemana-mana. Jadi mengapa kok di dalam Al-Quran tidak dimuat banyak itu perkara-perkara itu? Karena itu adalah inti, perkara pengabdian. Seperti dikatakan dalam surah Al-Fatihah, tentu hafal tuh surah Al-Fatihah. Insya Allah. Itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah. Jadi sumber sinyal itu hanya Allah. Yang lain gak akan mampu memberikan sinyal sekuat Allah. Iyyaka na'budu, kami hanya mengabdikan diri kepada Engkau, bergantung kepada Engkau ini, tentang sinyal itu tadi, supaya kami Engkau takdirkan mampu berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya di dunia ini. Jadi ada wasi'un sama aliyun. Apa itu? Nah, kalau aliyun itu tinggi, artinya sinyal mahdhoh tadi itu aliyun. Muamalah itu wasi'un, meluas. Jadi sinyal meninggi ini harus kita openi untuk mengakibatkan kita bisa meluas. Contoh gini, Anda kepala keluarga tentunya.
punya istri, punya anak dan sebagainya ya. Iya. Kemudian Anda kan hanya punya pengaruh pada keluarga kecil Anda. Karena meningginya Anda, ya kan, aliyunnya Anda baru setingkat keluarga. Bagaimana Anda jadi RT? Aliyunnya Anda lebih tinggi dari keluarga, bisa ngopeni beberapa keluarga dalam satu RT itu. Ya toh? Iya. Anda jadi lurah, aliyunnya makin tinggi, makin luas lagi. Anda jadi camat, makin luas lagi. Anda jadi presiden, Anda jadi khalifah fil ardi, ya makin luas. Makanya untuk mencapai makom khalifah fil ardi harus benar aliyunnya dulu. Baru wasionnya akan Hubungan terjamah. kepada Hablum minallahnya diberesin, hablum minannasnya akan tersebar kebajikan kepada mereka. tentu saja dengan syarat kita harus benar-benar paham sholat kita itu apa gitu. Seperti yang jangan bilang tadi adalah sholat itu untuk agar manusia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Iya benar. Jadi Esensinya maksudnya ya. oh iya ya. Jadi kalau sholat aja, ibaratnya hanya sholat aja, wes aku sholat aja sudah, puasa Ramadan ya puasa tok. Jadi hanya apa ya, kalau katanya orang itu hanya sekedar syariat dilakoni, kemudian setelah itu ya terserah aku mau ngapain. Nah itu keliru, kalau saya rasa itu keliru kalau yang seperti itu. Makanya ada begini, ada kalimat di dalam Al-Quran itu bahwa apa? La ta'buduna ma ta'buduna min ba'di. Itu kalimatnya Luqmanul Hakim bertanya kepada anaknya. Karena kerisauan sebenarnya. Bahwa nih anak kalau saya meninggal kira-kira dia akan menyembah siapa? Kan Luqmanul Hakim punya anak tuh. Iya. Nah anaknya ditanya sama Luqmanul Hakim bahwa ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anandaku sayang, siapa yang akan kau sembah setelah aku meninggal? Nah kalau mereka bertanya tentang ubudiyah kan, kekhawatiran orang tua bahwa kalau tidak menggantungkan kepada sejatinya Rob atau Tuhan, maka akan kacau dunia ini, ya kan? Iya. Pengabdiannya berarti kan itu sama dengan mempertanyakan nanti ibadahmu untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kepada Rob semesta alam. Kalau penggantungannya benar, ibadah dia dampaknya pasti akan enak, akan benar gitu kan. Makanya jangan berpikir bahwa yang penting aku ngabdi tok lah, pokoknya menggugurkan kewajiban, tanggung jawab dan sebagainya. Enggak hanya begitu sebenarnya ibadah. Lalu orang sekarang lebih khawatir anaknya akan makan apa. Makanya pertanyaannya orang sekarang ke anaknya, ya bunayya ma ta'kuluna min ba'di, wahai anakku nanti tak tinggal kamu makan apa le? Ya ngono. Iya. Karena kekhawatirannya nanti anaknya bisa nyolong, bisa ngerampok, bisa begal dan sebagainya kan. Nah karena tidak punya dasar yang kuat dalam keyakinan berubudiyah, akhirnya meninggalkan kekhawatiran orang tua terhadap anak yang masih kecil. Nah ada satu hadis mas, bahwa Nabi pernah menasihati para sahabat itu. Beliau mengatakan, iftahu ala sibyanikum awwalu kalimah la ilaha illallah. Bukalah pemahaman anak-anak kalian itu dengan awal kalimat, yaitu la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah apa? Itu yang melandasi semua ibadah mahdhah. Makanya rukun Islam pertama apa? Syahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau benar di rukun yang pertama ini, rukun sholat, puasa, zakat, haji, itu akan jadi benar. Tapi kalau la ilaha illallahnya udah nggak benar, ya toh? Iya. Persaksiannya kepada Tuhan nggak benar, ya maka akan kacau. Makanya banyak sekarang itu menjadi simbolik semua. Apa-apa pakai kopiah simbolnya umat Islam, pakai jubah umat Islam, kan gitu kan ya? Iya betul. Ya, semuanya jadi bahasa simbol. Sekarang mah jadi
normatif semua. Iya. Jadi bukan suatu ajaran yang memang diikuti mulai dasar sampai akhirnya, tapi dipenggal-penggal untuk bagian tertentu. Walaupun itu nggak apa-apa sebenarnya, karena memang mungkin saya katakan tadi makom aliyunnya baru sampai keluarga, makom aliyunnya baru sampai RT, dan seterusnya itu. Nah itu mempengaruhi dampak pemahaman sebenarnya. Oke Mas Yai. Ternyata panjang banget. Ini bab 1 aja belum selesai teman-teman sekalian. Kemungkinan padahal seperti saya bilang tadi, buku ini cenderung tipis untuk membahas sosok manusia gitu. Ternyata ketika digali 1 bab saja ini belum tadi. Padahal kalau kita baca normal biasa palingnya semenit 2 menit selesai 1 bab. Ternyata ketika dijelaskan panjang banget gitu. Bagaimana prinsip manusia itu diciptakan. Oke Mas ya, mungkin malam ini kita cukupkan dulu pada itu prinsip penciptaan manusia gitu ya. Yaitu adalah untuk beribadah, dan ibadah itu ternyata ibadah mahdoh itu hanya awal dan menjadi kunci untuk kita mengabdi yang sesungguhnya, yaitu bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Seperti itu Mas Yai ya. Iya benar. Oke Mas Yai, terima kasih. Insya Allah kita sambung lagi ke bab selanjutnya. Katanya bab 1 belum selesai. Oh iya. betul. Iya, saya ingat ternyata di bab 1 itu ada satu sketsa tentang al-kholiq, makhluk dan akhlak. Nah, itu menarik sekali, yaitu konsep Tuhan sebagai pencipta, konsep makhluk sebagai ciptaan, kemudian konsep akhlak. Nah, ternyata makhluk itu dibekali oleh akhlak gitu teman-teman sekalian. Batu ada akhlaknya, binatang ada akhlaknya, tumbuhan ada akhlaknya, lebih-lebih manusia dan jin itu ternyata ada bekalnya. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya tetap ikuti di Lamsang Channel. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang al-kholiq, makhluk dan akhlak. Kepada Mas Yai saya ucapkan terima kasih atas pembabarannya. Oke, baik teman-teman, salah hilapnya saya mohon maaf. Kalau ada saran, kritik atau apapun itu silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.